Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadinil Mukhtar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sayyidil akhyar wa ala alihi wa sahbihil athhar, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Qala al-musannif al-ustadz Umar Abdul Jabbar rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wafatu ummihi wa hadanatuhu. Menerangkan tentang wafatnya ibu Nabi dan yang mengasuh Nabi. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sadisati min umrihi. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika Nabi usia 6 tahun. Ya, jadi di dalam kandungan Nabi Muhammad abahnya sudah meninggal umur 6 tahun, ya masih kecil. Kalau sekarang masih PAUD ya. Pendidikan anak usia dini, ya usia PAUD 6 tahun ya, atau kelas 1 MI atau SD. Itu ibunya meninggal dunia. Wa hiya raji'atun minal Madinah. Waktu itu ibunya sedang pulang dari Madinah. Wa qad dhahabat ilal Madinah li ziarah qabri abih. Ibunya ini pergi ke Madinah untuk menziarahi kubur ayah Nabi. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib, dan bersama dengan kakek Nabi yaitu Abdul Muttalib. Ya, jadi ke Madinah itu bersama mertuanya. Setelah pulang dari Madinah ternyata beliau sakit terus meninggal dunia. Wa qad dufinat bil Abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Dan ibunya Nabi ini dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa antara Makkah dan Madinah. Fahadanathu Ummu Aiman khadimu abihi Abdullah. Maka Nabi kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini budaknya Sayyid Abdullah. Ya, jadi budak ayah Nabi, budaknya ayahnya Nabi Muhammad. Itu yang mengasuh Nabi Muhammad. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi, pendidikan Nabi Muhammad dan wafatnya kakek beliau. Qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Yang mendidik Nabi Muhammad setelah wafat ibunya itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Jadi setelah ibunya meninggal, beliau dididik oleh siapa? Kakek beliau, namanya siapa? Abdul Muttalib, ya, seorang tokoh di kalangan orang Quraisy. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Dan Abdul Muttalib ini mencintai Nabi melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanataini. Dan setelah umur Nabi mencapai 8 tahun, maka kakeknya meninggal. Setelah diasuh kakeknya selama 2 tahun. Jadi setelah Nabi Muhammad umur 8 tahun ya, 2 tahun dari ibunya meninggal, kakeknya juga meninggal. Ya, jadi Nabi Muhammad ini pindah-pindah. Yang mengasuh itu pindah-pindah. Tapi beliau langsung selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nih, penting ya. Jadi kakeknya itu Abdul Muthalib, pamannya namanya Abu Thalib. Jangan keliru kalau ditanya. Nama kakeknya Nabi siapa? Abdul Muthalib. Kalau pamannya yang mengasuh Nabi siapa? Abu Thalib. Wa kana faqiran. Dan Abu Thalib ini adalah orang yang sangat fakir. Fawasya Allah rizqahu. Maka setelah mengasuh Nabi Muhammad oleh Allah diberikan lancar rezekinya. Jadi ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafanati ambihi qani'an bima qasamahu Allah wa yassarahu lahu. Dan Nabi Muhammad itu selama diasuh pamannya, beliau itu menerima ya. Menerima pamannya walaupun dalam keadaan ekonomi yang sangat terbatas. Beliau menerima. Tetapi oleh Allah diberikan kemudahan. Ra'yuhul ghanam wa safaratuhul ula ila Syam. Nabi Muhammad mengembala kambing dan melakukan perjalanan ke kota Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi sigadihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Nabi Muhammad pada masa kecil itu menggembala kambing. Punyanya orang Mekah dengan ongkos sehingga Nabi Muhammad bisa hidup. Jadi untuk makan sehari-hari Nabi Muhammad ya yang namanya anak yatim, nggak punya orang tua, kemudian yang ngasuh kakeknya meninggal juga, sekarang ikut pamannya, itu mulai kecil sudah mandiri ya, menggembala kambing. Punya orang Mekah, bukan punya sendiri. Menggembala kambing, itu nanti diberi ongkos. Nah itu yang dibuat biaya hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti anak-anak sekarang ya. Sudah besar ya, masih numpang ke ayah ibu. Nabi Muhammad itu masih kecil sudah menggembala kambing ya. Tidak gengsi walaupun menggembala kambing. Walamma balagat tasi'atan min umrihi safara ila Syam ammi Abi Thalib bitijaratin. Setelah umur 9 tahun ya, umpama sekarang ini 9 tahun kelas 3 SD ya atau kelas 3 MI, oleh pamannya sudah diajak untuk berbisnis. Nabi Muhammad diajak ke kota Syam. Walamma qaruba min Busra ra'ahu rahib Bahira. Dalam perjalanan Nabi Muhammad ke kota Syam, setelah sampai namanya yaitu Busra, ya nama satu tempat. Setelah mendekati daerah Busra, itu ada rohib pendeta. Pendeta namanya Bahira yang melihat Nabi. Fa akhbaru ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Maka pendeta Bahira ini memberitahu kepada pamannya bahwa Nabi Muhammad ini ya, anak kecil ini nanti akan menjadi nabi yang menjadi penutupnya para nabi. Jadi di kitabnya pendeta ini ya, di kitab Taurat itu tentang Nabi Muhammad sudah ada tanda-tandanya seperti ini. Nah, pantesan kalau Bahira setelah Nabi Muhammad tahu, loh ini Nabi akhir zaman ini. Ya. Maka oleh Bahira ini disampaikan, Abu Thalib ponakanmu ini nanti yang akan menjadi Nabi paling akhir. Nabi paling mulia dan sebagai penutup para Nabi sebelumnya. Wa talaba minhu ayyarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yataraqqabu. Dan pendeta Bahira meminta agar segera pulang. Dibawa pulang keponakannya itu. Khawatir nanti ada musuh yang sudah mengintai Nabi Muhammad. Kamu bawa pulang aja. Soalnya di sini orang-orang tahu. Jadi ciri-ciri keponakan kamu ini nanti yang jadi Nabi akhir zaman. Nanti bisa disakiti, bahkan bisa dibunuh. Kamu bawa pulang aja ke Mekah. Untuk sementara ini. Kapan-kapan
Kalau situasi sudah memungkinkan, tidak apa-apa dibawa lagi ke sini untuk dia jadi dagang. Untuk sekarang bawa pulang aja untuk keamanan. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi'alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Bahira tahu kalau Nabi Muhammad muda ini nanti akan menjadi nabi yang paling ditunggu-tunggu. Nabi yang paling baik, nabi akhir zaman dengan tanda-tanda yang ada di kitab-kitabnya ahli kitab ya. Di kitab Taurat ya, di kitab-kitab sebelumnya. Kalau di Maulid Diba itu ya, an Ka'bil Ahbar qala allamani abi Taurat illa sifran wahida. Ada orang namanya Ka'ab al-Ahbar. Oleh ayahnya diajari kitab Taurat. Ya, diajari. Diajari kitab Taurat mulai depan. Lembar pertama, kedua, ketiga. Sampai setelah ada di halaman, beberapa halaman di tengah. Itu dirobek. Ya. Jadi kitabnya ini dirobek. Dirobek, kemudian dimasukkan ke peti. Yang namanya anak kan penasaran. Kenapa kok dirobek bang? Udah, gak usah tanya. Ya, ya illa sifran wahidan, satu lembar. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sundu. Disimpan di peti. Ya, jadi yang namanya anak dilarang tanya, ya udah diam aja. Tapi penasaran kan tidak berhenti. Falamma mata abi, setelah ayah saya meninggal, fatahtuhu, saya buka peti itu. Penasaran apa sih yang disembunyikan oleh orang tua saya ini. Setelah dibuka, faidan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ternyata setelah dibuka di lembaran itu keterangan bahwa nanti di akhir zaman akan datang nabi yang terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah. Di mana nanti akan lahir di kota Mekah dan akan pindah ke Madinah. Ya, dijelas ya. Di kitab Taurat itu jelas. Ternyata oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau yang tentang masalah Nabi Muhammad itu disimpan. Gak dikasih tahu ke anaknya. Takut anaknya tadi mencari Nabi ini. Nanti iman. Jadi disembunyikan. Ya. Jadi orang Yahudi tahu. Kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Nabi akhir zaman. Tetapi mereka itu tidak mau beriman. Bahkan ketika Nabi kecil. Itu kalau sampai ketemu. Akan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya. Makanya ketika Nabi Muhammad diajak ke kota Syam. Di daerah Busro. Itu oleh pendeta Bahira. Diminta Abu Thalib membawa pulang lagi Nabi Muhammad. Demi keamanan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah salah satu cara Allah melindungi Nabi Muhammad. Yaitu lewat pendeta Bahiro. Yang menggerakkan hatinya. Yang memberikan tahu kepada Abu Thalib. Itu Bahiro. Itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca sejarah-sejarah beliau. Sehingga kalau kita sudah cinta, nanti kita termasuk yang dikatakan Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, maka kelak bersamaku di surga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada. لا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين ثقلين والفارق من أرب ومن عجم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال